Oke, selamat malam untuk Bapak Mama, Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Pertama-tama, saya mengucapkan selamat berjumpa kembali dari tanah Siberia. Yang kedua, selamat untuk kita semua yang sudah hadir, menguatkan iman kita di tengah goncangan dunia yang seringkali menghantar kita keluar dari iman itu sendiri. Lalu yang ketiga, selamat memasuki masa Prapaskah. Semoga Paskah kali ini menjadi Paskah yang terindah, dan Paskah yang terindah itu akan tercapai apabila kita memulai persiapan diri kita menuju Paskah itu dengan baik dan benar, dengan doa, puasa, dan perbuatan baik. Bapak Ibu, saudara-saudari, suster yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Ketika Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian kembali mempercayakan saya untuk berbagi dari tanah Siberia, saya langsung terpikir oleh situasi, misi, dan kehidupan di tanah Rusia yang cukup menantang. Kali ini saya ingin melihat tantangan itu bukan dari cuacanya ekstrim, bukan dari orang yang saya jumpai, bukan dari situasi, misi, atau kehidupan religius orang-orang Rusia. Tapi saya melihat tantangan itu dari dalam diri saya sendiri. Mari kita sama-sama, dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berkemah ke Gunung Tabor. Matius bab 17 ayat 1 sampai dengan 8. Kita bersama-sama berkemah di Gunung Tabor. Saya boleh membacakan perikop yang menjadi pacuan kita untuk refleksi dan sharing bersama pada malam hari ini. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarkanlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata, turunlah awan yang terus menerangi mereka, dan dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka melihat tidak seorang pun kecuali Yesus sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Hemat saya, perikop ini merupakan perikop yang cukup menantang. Bagi saya, sebagai orang misionaris di tanah Rusia, Tabor, Gunung Tabor, berkemah di Gunung Tabor, undangan Yesus berkemah di Gunung Tabor adalah ajakan untuk bergembira, sekaligus tuntutan untuk berjuang. Ajakan untuk bergembira, sekaligus tuntutan untuk berjuang. Penampakan kemuliaan di Gunung Tabor menunjukkan pentingnya kesadaran
akan perjalanan hidup manusia. Ketika Yesus sedang berdoa, rupanya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Ketika peristiwa itu terjadi, ketiga rasul, yakni Petrus, Yohanes, dan Yakobus tertidur. Waktu mereka bangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, setiap kita yang ada dalam kelompok doa ini atau siapapun, termasuk saya, adalah orang yang diundang oleh Yesus untuk berkemah di atas Gunung Tabor. Tetapi satu keyakinan saya dalam refleksi pribadi saya seringkali tertidur di atas Gunung Tabor. Dalam kehidupan orang biasa kehilangan banyak hal justru karena tertidur. Mereka tidak melihat peristiwa yang paling agung di atas Gunung Tabor. Karena ketiga murid itu tertidur. Dan ketika mereka bangun, mereka hanya melihat kemuliaan Yesus. Ini bukan arti harafiah kita tertidur. Melainkan kiasan menunjukkan orang yang masa bodoh dengan kehidupan. Contoh, ada banyak prasangka menutup pikiran orang baik sehingga tidak sanggup melihat hal-hal yang begitu indah dalam hidup. Ada banyak hal positif yang tidak sanggup ditangkap karena malas bercermin pada pengalaman hidup. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pengalaman tidur di atas Gunung Tabor tidak membuat Petrus, Yakobus, dan Yohanes malu. Karena itu, saya ingin menceritakan suatu anekdot berkaitan dengan perikop ini. Ketika Yesus mengundang Yohanes, Petrus, dan Yakobus ke Gunung Tabor, Yesus mengatakan seperti ini, bawalah sesuatu, karena kita akan menginap di Gunung Tabor. Lalu mereka berdiskusi satu sama lain, dan mereka sepakat. Petrus katakan, aduh, saya itu pemalas. Saya itu suka tidur. Karena itu, supaya jangan capek, saya hanya ingin membawa batu yang cukup besar ke Gunung Tabor. Karena saya tahu Yesus akan merubah batu ini menjadi roti. Tetapi ketika berangkat, Petrus berubah pikiran. Sementara mereka sudah sepakat bahwa mereka akan membawa batu, karena Yesus bisa merubah batu ini menjadi roti. Dan ketika mereka berangkat, Petrus membawa batu yang paling kecil, batu kerikil. Yang jelas bahwa Petrus menjadi orang pertama yang sampai di atas Gunung Tabor. Dan ketika mereka sudah sampai, Yohanes dan Yakobus begitu capek karena pikul batu yang agak besar. Lalu Yesus berdiri dan mengatakan, kumpullah batu-batu yang kalian sudah bawa. Saya berdoa kepada Bapa di surga untuk merubah batu itu menjadi roti. Dan ingat, tidak boleh meminta kepada teman yang lain. Kelaparanlah Petrus. Lalu beberapa hari kemudian Yesus mengundang lagi ketiga murid ini ke atas Gunung Tabor. Dan Petrus begitu semangat. Dia membawa batu yang paling besar. Sedangkan teman-teman yang lain membawa batu sekemampuan mereka. Dan yang jelas, Petrus menjadi orang yang terakhir sampai di Gunung Tabor. Lalu sampai di atas Gunung Tabor, setelah beristirahat sejenak, duduk,
Lalu Yesus katakan, mari kita bermain-main. Kumpulah batu kalian. Kali ini saya tidak ingin batu ini menjadi roti. Tetapi saya ingin kamu melempar batu ini. Siapa yang paling jauh? Dia adalah murid sejatiku. Petrus kewalahan. Karena dia tidak bisa melempar batu itu apa-apa karena begitu besar dan begitu capek. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kadang anekdot itu tidak termasuk masuk akal. Tetapi ingat, ketika mereka berada di Gunung Tabor, Petruslah yang pertama yang mengatakan, biarkanlah kami mendirikan di sini 3 kemah. Karena kami merasa bahagia di sini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Ketagihan tidur dalam arti puas dengan cara hidup lama membuat orang akan berhenti berjuang. Biarkanlah kami dirikan di sini 3 kemah. Maka jangan heran kalau manusia punya kecenderungan untuk berpuas diri dan membangun mekanisme pertahanan diri yang dengan jalan instan. Cepat, mudah, praktis, tak butuh orang lain, apalagi harus berjuang. Biarkanlah kami dirikan di sini 3 kemah. Ingat kawan-kawan, teman-teman, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Ketika murid ini juga, ketika mereka mengalami kebahagiaan di Gunung Tabor, ketiga murid ini juga yang diajak oleh Yesus untuk mengalami sakrat maut di Taman Getsemani. Dan ketiga murid inilah adalah murid-murid pertama yang dipanggil oleh Yesus. Menjadi pertanyaan ketika kita sudah masuk masa Prapaskah, siapa murid yang sampai di Gunung Golgota di bawah kaki salib? Siapa di antara kita yang terpanggil untuk berdoa bersama? Siapa yang di antara kita yang terpanggil untuk menjadi Katolik? Siapa di antara kita yang terpanggil untuk mendukung atau mendoakan orang lain yang sampai berdiri di bawah kaki salib Yesus di Gunung Golgota, sengsara dan dosa kita? Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, saya kira Petrus adalah contoh orang yang cukup pelin-pelan untuk kita. Karena itu ketika saya melihat ketiga murid ini dalam sikapnya atau dalam gerakannya untuk mengikuti Yesus, saya boleh mengatakan bahwa misi di Siberia adalah misi di Gunung Tabor. Tabisan imam dan utusan misi ke Rusia adalah sebuah kegembiraan. Ketika diumumkan bahwa Romo Adrian akan tugas di Siberia, tepuk tangan meriah. Ketika orang bertanya di jalan, Romo nanti misi kemana? Ke Rusia. Wah, Romo paling hebat. Ketika orang-orang bertanya, entah di mana, entah orang dikenal atau tidak dikenal, Romo mau kemana? Ke Rusia. Wah, Romo hebat. Ketika ditabiskan dan mendapat misi di Siberia, saya betul-betul mengalami kegembiraan Tabor. Dan ketika sampai di Rusia, kegembiraan itu berlanjut. Bahkan seakan-akan sudah tidak mau turun dari Gunung Tabor. Saya mau mengalami terus kegembiraan itu. Misi di Rusia bagi saya adalah misi di Gunung Tabor. Lalu, mengapa saya mengatakan seperti itu? Bukan hanya karena tabisan, bukan karena saya sekarang ada di Rusia dan orang mengatakan, "Oi, hebat. Romo misi di Rusia." Tapi bagi saya, misi di Rusia ada di Gunung Tabor dalam tanda petik. Saya pernah mengalami suatu pemahaman atau bahkan pengalaman pribadi bahwa misi di Rusia itu tidak bekerja apa-apa. Misi di Rusia hanya misi berdoa, tapi berdoa serang dalam kekosongan. Rutinitas yang kurang, monoton dalam berdoa. Bangun pagi, doa, pergi gereja, sore, kan bisa sore.
Setelah itu selesai. Rutinitas yang kurang dan monoton membuat doa penuh kekosongan. Dan menjadi anomali di sini bahwa waktu kosong begitu banyak, tetapi kurang waktu untuk berdoa dan kurang waktu untuk berkreativitas. Sebuah tabor dalam hati pribadi saya. Tapi sesungguhnya saya terlena seperti Petrus bahwa harus membangun 3 kemah di atas Gunung Tabor karena kegembiraan itu. Dan begitu banyak imam, maaf ya, para suster juga yang bekerja di Siberia, bahkan di seluruh Rusia, mengalami tabor itu sesungguhnya. Tabor dalam doa yang penuh dengan kekosongan. Karena kurangnya kreativitas. Banyaknya waktu, tapi kurang kreativitas. Sering tertidur di atas Gunung Tabor. Kegembiraan di atas Gunung Tabor sering berubah menjadi sebuah kenyamanan. Kenyamanan membuat kita sering tertidur. Suatu pengalaman ya. Ketika kita tanya orang Rusia, mengapa kamu tidak datang misa pada hari Minggu? Jawabannya apa? Hari Minggu adalah satu-satunya hari bisa tidur panjang. Apalagi musim dingin. Musim dingin di Rusia, malam itu, gelap itu mulai dari jam 4 sore sampai dengan jam 11 malam, 11 siang. Mana mungkin saya bangun pagi masih gelap, sangat gelap di luar dan saya harus ke gereja. Itu pembelaan diri dari orang-orang yang boleh dikatakan malas atau tidak datang ke gereja. Tapi menjadi pertanyaan, kenapa ketika ke tempat kerja, ke sekolah, ke universitas, mereka bisa? Menjadi sebuah pertanyaan besar. Berarti di sini bukan persoalannya karena iklimnya atau perubahan waktunya, tetapi karena memang iman itu masih lemah. Iman itu masih tertidur di atas Gunung Tabor. Demikian juga, saya sudah kadang-kadang dulu itu sudah terbiasa untuk tidur sampai jam 10 siang. Karena bukan misa pagi. Doa yang monoton menjadi doa yang kosong di atas Gunung Tabor, Siberia. Dalam ketertiduran tidak ada kreativitas. Tidak ada dialog dengan Tuhan. Maka dengan sendirinya doa menjadi rutinitas otomatis yang hanya memberi warna pada jubah dan nama kekatolikan seseorang. Sering tertidur di atas Gunung Tabor merupakan pengalaman krisis yang bukan hanya dialami oleh saya sebagai misionaris, tetapi mungkin kita juga mengalami seperti itu. Lalu menjadi pertanyaan di sini, beranikah kita keluar dari kemah dan meninggalkan tempat tidur kenyamanan kita? Itu menjadi pertanyaan sekarang. Saya berbangga kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, para suster yang membangun kelompok doa walaupun dalam kesibukan, walaupun begitu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, tetapi semua mengambil bagian membacakan doa. Itu menandakan bahwa tidak ada yang begitu nyaman dalam kemahnya sendiri dan bisa keluar dari kenyamanan tempat tidurnya. Bertahun-tahun saya nyaman dalam kemah dan melekat dengan kehangatan tempat tidur. Apalagi dingin. Siapa yang mau keluar? Siapa yang bangun cepat? Lebih baik di bawah kain panas atau selimut, tertidur lebih nyaman. Kan takut dingin. Lalu apa yang membuat saya keluar dari kenyamanan itu? Cuaca yang ekstrim. Cuaca yang ekstrim ini awalnya membuat saya terus tertidur. Takut untuk keluar. Hanya di kamar. Tetapi ketika cuaca itu sedikit mengganggu saya dari waktu ke waktu, sepertinya saya harus mengalami cuaca itu. Cuaca yang ekstrim itu harus dialami. Bukannya lari dari cuaca itu, tetapi harus dialami agar terbiasa untuk dengan cuaca itu. Sehingga saya bisa keluar. Lalu yang kedua, batu bara. Setiap musim
dingin. Mulai dari September sampai dengan akhir April atau awal Mei, saya sebagai pastor membakar batu bara 60 ton. Tantangan ini membuat saya keluar dari kenyamanan saya. Memegang batu bara, menggiling batu bara, skop batu bara. Saya tidak yakin bahwa kita semua bisa melakukan pekerjaan itu. Bukan saya membanggakan diri, tetapi ini pengalaman yang membuat saya keluar dari kenyamanan saya. Bukan membanggakan diri, tetapi itu kenyamanan yang membuat saya keluar dari kenyamanan saya, dari kegembiraan Tabor, untuk mengalami tantangan yang sesungguhnya. Lalu yang ketiga, YouTube. Tahun 2019 sampai tahun 2019, saya itu tidak pernah mengenal namanya YouTube. Dalam arti jarang nonton, jarang buka, apalagi membuat video-video. Tetapi ketika tahun 2019, ada suatu persoalan kecil di paroki yang membuat saya harus bolak-balik di YouTube agar bisa melakukan sesuatu. Karena itu umat di sini atau saya sendiri mengatakan YouTube adalah universitas yang paling baik. Tanpa bayar, tetapi bisa mengambil makna positif. Lalu kemudian, bukan karena saya menonton YouTube, bukan karena saya membuat video, tetapi ketika saya memulai merekap atau melihat pengalaman-pengalaman iman atau pengalaman-pengalaman umat yang ada di sekitar, baik orang yang percaya, baik orang yang tidak percaya, atau orang Katolik atau tidak Katolik, begitu banyak hal yang sangat menarik yang menantang saya, yang membuat saya ternyata bahwa saya harus keluar untuk mengalami kehidupan yang seperti itu, yang untuk mengalami kehidupan misionaris yang sesungguhnya. Ketika saya pergi lewat YouTube ini, saya begitu banyak mengenal orang di sini. Jangan dulu kita berbicara tentang orang yang nonton, tetapi orang-orang yang mau disyuting itu bukan orang Katolik, tapi mereka terbuka, semangat, dan betul-betul ingin berbagi dengan kita. Kegiatan YouTube bagi saya adalah kegiatan di mana saya bisa masuk ikut dapur, masuk ke rumah orang Rusia yang bukan agama Katolik. Dan lewat YouTube ini saya juga bisa memahami situasi kemiskinan masyarakat di Siberia. Kemiskinan itulah yang menantang saya. Bagaimana kaul kemiskinan yang pernah saya ucapkan puluhan tahun yang lalu, bagaimana saya harus menghayati itu? Saya harus keluar. Kalau saya duduk di kamar, duduk di rumah, atau mengalami kegembiraan di dalam gereja, maka mungkin apa yang dimaksudkan atau diartikan sebagai kaul kemiskinan itu tidak pernah saya pahami dan saya alami yang sesungguhnya. Lalu yang berikut, para pencari iman. Sangat menarik ya. Ketika saya memulai kerja saya di paroki di Siberia, dan terutama tahun 2015 sudah menjadi pastor paroki, suatu pengalaman yang sangat menarik bahwa saya betul-betul terganggu ketika orang datang, orang mabuk datang, orang yang kepalanya tidak terlalu memahami tentang Katolik atau memang ada gangguan mental datang. Dari waktu ke waktu saya sangat terganggu. Karena saya harus menjawab pertanyaan yang sebenarnya tidak ada jawabannya. Bayangkan, orang mabuk datang bertanya kepada kita tentang Yesus. Kan tidak mungkin. Orang yang tidak beriman datang kepada kita tanya, di mana Tuhan? Pencari iman ini telah membuat saya untuk keluar dari kenyamanan saya. Lalu, satu hal yang sangat saya banggakan, bahwa umat saya sudah pandai membuat saya untuk capek. Itu yang saya bangga dari umat saya, bahwa umat itu sudah pandai membuat imannya capek. Dan saya pernah
berkata beberapa kali di gereja, jangan biarkan imammu tidak pernah capek. Dan itu yang terjadi. Misalnya, duduk di tempat pengakuan berjam-jam. 30 menit satu orang, 15 menit satu orang. Itu sudah membuat imam capek. Lalu mengunjungi mereka. Duduk berjam-jam hanya untuk mendengarkan cerita yang tidak ada hubungan dengan kita. Sudah membuat kita capek. Lalu pergi dengan anak-anak, main dengan anak-anak. Kita orang tua harus main dengan anak-anak yang belum memahami tentang kehidupan gereja. Kita juga merasa capek. Harus membelah kayu di rumah umat. Kita juga capek. Harus memikul batu bara ke rumah umat. Kita juga capek. Tapi saya bangga bahwa umat saya membuat saya untuk capek. Dan ketika saya melihat hal-hal yang membuat saya harus keluar dari kenyamanan itu, pada saat itulah saya sadar bahwa saya harus turun dari Gunung Tabor itu. Harus turun. Tidak bisa harus terus berada di atas Gunung Tabor. Teriakan pastor hebat, bahwa pastor bekerja di Rusia, bermisi di Rusia, itu adalah sejarah yang ada di masa lalu. Tetapi tidak bisa digunakan pada saat saya berada di Siberia, di tempat misi yang sesungguhnya. Komitmen turun dari Gunung Tabor. Komitmen itu harus dibawa serta berani menjadi imam yang capek dan bukan iman yang nyaman, bahkan tertidur. Berani meninggalkan egoisme diri dan siap melayani kapan saja. Itu menjadi tantangan untuk kita. Kita tahu bagaimana para imam mungkin di tempat-tempat yang berbeda ya. Kita tidak bisa menuntut bahwa para imam di Indonesia itu harus berlaku seperti ini, seperti saya, tidak bisa. Situasinya berbeda. Tetapi berani meninggalkan egoisme diri itu harus ditunjukkan. Berani menjadi lebih terbuka dan mau belajar dari masyarakat. Imam zaman sekarang atau umat Katolik zaman sekarang bukan umat Katolik di gereja, tetapi umat Katolik yang berani keluar dari pintu gereja dan mengatakan saya Katolik. Itu baru kita betul-betul turun dari Gunung Tabor. Lalu ketika saya turun dari Gunung Tabor, pastoral apa yang mau saya tunjukkan? Bagaimana saya berpastoral di tanah Siberia? Pastoral yang saya tunjukkan adalah pastoral dapur. Apa yang dimaksudkan dengan pastoral dapur? Ini hanya istilah saya. Ini bukan istilah teologi, ini bukan istilah filsafat, tapi ini istilah atau pengalaman saya sampai pada kesimpulan ketika saya sudah turun dari Gunung Tabor bahwa saya harus menjalankan pastoral dapur. Jangan pernah menjadi tamu di rumah orang Rusia, terutama di Siberia. Kalau Anda menjadi tamu, maka pelayanan Anda akan mati di ruang tamu. Undangan orang untuk pergi ke rumah itu adalah sebuah penghargaan di Siberia karena orang sangat jarang mengundang imam ke rumah. Tapi ketika orang Rusia berani mengundang imamnya ke rumah, manfaatkan itu dan jangan pernah menjadi tamu di rumah orang di Siberia. Karena dengan itu mereka akan mengundang dan terus mengundang Anda untuk datang ke rumahnya. Masuklah rumah lewat pintu dapur. Ketika seorang imam masuk rumah umatnya lewat pintu dapur, hal pertama yang dia lihat adalah periuk. Hal pertama yang dia lihat adalah apa yang mereka makan. Jadi kekurangan, kelebihan umat, bagaimana mereka hidup, itu ada di dapur. Ketika imam datang dengan semangat dan masuk lewat pintu dapur, dan betul-betul melihat apa yang menjadi kenyataan umat, maka umat tidak akan pernah segan lagi untuk mengundang, untuk datang ke rumah lagi. Makanlah apa yang mereka makan. Saya dulu teringat pengalaman saya dengan teman-teman di seminari. Saya dulu di seminari di Flores, di Kisol. Satu kali kami pergi pesiar, jalan-jalan ke rumah umat,
Biasa anak seminari, cari makan gitu. Lalu ketika sampai di satu rumah, kami masuk, ya tuan rumahnya cukup senang. Makanya tadi kami duduk di depan. Lalu ketika kami lagi cerita-cerita, terdengarlah kejar orang mengejar ayam. Lalu teman saya ini kata, "Mama, Bapak tidak usah repot-repot. Tidak usah repot-repot karena dengar kejar ayam, tapi hatinya mengatakan kejarlah ayam itu." Lalu tuan rumah katakan apa? "Anak, itu kami kejar ayam bukan mau bunuh, tapi mau jual." Satu pengalaman. Bagaimana kita atau duduk di kamar tamu, tapi situasi di belakang itu tidak kita kenal. Kita mau sesuatu yang lebih, tapi ternyata bukan untuk kita. Jangan pernah risih dengan situasi dan keadaan rumah atau keluarga. Saya baru-baru ya, kebiasaan kami di Siberia, di Rusia pada umumnya, setiap tahun rumah itu diberkati. Ya, jadi kapan itu diberkati? Setelah pesta keluarga kudus, sampai dengan Yesus dipersembahkan di bait Allah, selama 1 bulan, umat diberi kesempatan untuk mengundang pastor untuk memberkat rumahnya. Kalau di kita kan itu pesta 3 raja. Anak-anak datang ke rumah. Kalau di sini kan pastor yang jalan dari rumah ke rumah selama 1 bulan. Baru beberapa minggu lalu ya, sebelum itu semuanya berakhir, saya mendekati satu keluarga. Memang keluarga cukup boleh dikatakan cukup tidak mampu. Ya. Anak ada 4, tetapi tidak punya bapak gitu. Dan tinggal rumahnya itu cukup tidak layak lah. Saya seringkali meyakinkan, saya bilang, saya datang bukan untuk makan. Saya datang untuk memberkati rumah agar kamu nyaman, agar kamu bisa tidur dengan baik, Tuhan Yesus menjaga. Selama 3 minggu saya meyakinkan dia dan selalu menolak. Lalu satu hari saya katakan, ini waktu untuk pemberkatan rumah sudah mau habis. Bagaimana? Kalau kita datang, kita duduk bersama, tidak apa-apa. Kita minum, saya akan bawa teh, bawa kopi, kita minum bersama. Dan akhirnya hatinya terbuka, dia bilang, oleh Pak Pastor, silakan. Saya bawa ini kue, bawa teh. Kami diputar bersama di rumahnya. Dan memang menjadi pertanyaan, saya bilang, kenapa kamu malu? Saya bilang, kami risih ketika pastor datang, lalu rumah kami tidak bersih, rumah kami tidak ada apa-apanya. Saya bilang, tujuannya bukan situ. Bukalah pintu dapurmu untuk pastor. Lalu yang berikut, kamu harus memberi mereka makan. Saya tidak kaitkan dengan situasi Indonesia. Saya kaitkan dengan situasi Rusia. Tugas pastor, tugas suster di Rusia, terutama di Siberia, bukan hanya pastor atau suster sakramen, tapi pastor atau suster 5 roti dan 2 ekor ikan. Jadi tugas kami adalah memberi makan. Di gereja ini ada PAUD, boleh dikatakan PAUD, penitipan anak, yang bekerja dari jam 7 pagi sampai dengan jam 5 sore. Di PAUD itu ada makan pagi, ada makan siang, ada minum sore untuk anak-anak. Dan itu gratis. Jadi pertanyaan besar, apakah kami harus memberi mereka makan? Dan yang menjadi ironisnya bahwa anak-anak itu dan orang tuanya itu mungkin 1 atau 2 orang yang Katolik, selain itu tidak beragama. Menjadi pertanyaan, apa tujuan saya bermisi di sini kalau saya melayani orang ini dan setelah itu mereka pergi dan tidak pernah mengingat kita? Itulah pastoral dapur yang coba saya praktekkan ketika saya turun dari Gunung Tabor dan kenyamanan saya. Lalu berikut, mengapa saya mengatakan itu pastoral dapur?
Apa yang menguatkan saya? Saya kembali kepada moto saya, moto tabisan saya. Moto tabisan saya itu agak aneh. Orang pernah, tante saya kan suster, bapak ini saudari dari bapak saya, saudari kandung. Dia katakan seperti ini, ketika saya waktu itu mau ditabiskan, saya mengutarakan eh, moto saya itu, dia katakan seperti ini, kau gila, kau gila. Apa moto saya? Mungkin bisa lihat selanjutnya. Moto saya itu hanya 3 huruf, ayo. Suster, tante saya itu mengatakan, kau gila. Saya bilang, suster kan belum baca perikopnya. Saya kan hanya mengambil ayonya. Tapi ayo untuk apa? Itu menjadi pertanyaan. Kita lihat Yesaya bab 55 ayat 1 sampai 8. Dan yang menarik bahwa perikop ini dibaca setiap Sabtu besar, Sabtu agung, pada malam Paskah. Pasti perikop ini akan dibacakan. Dari 7 atau berapa bacaan itu, perikop ini pasti selalu dibacakan. Saya ingin bacakan kepada Bapak, Mama, Saudara-saudari sekalian. Mengapa pada akhirnya ada suatu, boleh dikatakan, rencana Tuhan bahwa moto ini sungguh-sungguh menguatkan saya untuk menjalankan pastoral dapur itu. Yesaya bab 55 ayat 1 sampai dengan 8. Ayo, hai semua orang yang haus, mari dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak menyenangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan perintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa-bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa-bangsa yang tidak kau kenal dan tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena itu, Tuhan Allahmu, dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah, orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rencanaku bukanlah sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ayo inilah kata yang membuat saya selalu terbangun dari tidur. Keluar dari kenyamanan kemah. Tidak mau jatuh. Dan kalaupun jatuh, bisa bangun kembali. Siap menjadi imam yang capek. Kesibukan dan kemalasan tidak menjadi alasan untuk lupa dan melewatkan ekaristi dan doa. Berkomitmen menjadi setia pada tantangan misi. Dan yang terakhir, berani memegang komitmen menjadi imam sampai mati. Bagaimana refleksi untuk kita? Menjadi pertanyaan di sini sebagai bahan refleksi untuk kita. Beranikah kita keluar dari kenyamanan kemah dan bangun dari tidur panjang kita? Beranikah kita? Mungkin ini juga satu hal yang menarik ketika kita memasuki masa Prapaskah. Beranikah kita turun dari kebahagiaan Tabor? Ayo, kayak orang yang haus dan tidak mempunyai uang. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran.
Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Ayo. Terima kasih.